Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya berterima kasih atas kesempatan kesehatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi presentasi dari kelompok 3. Sebelumnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen saya, Ibu Vera Abdullah. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk tampil menguraikan materi presentasi tentang program imunisasi, pelayanan kontrasepsi dan KB di masyarakat, serta pelayanan lansia yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi di masyarakat. Di sini saya tidak sendiri, di mana saya ditemani rekan-rekan saya untuk bergantian membaca slide. Baik, kali ini izinkan saya untuk berbicara sedikit tentang program imunisasi. Yang pertama, pengertian imunisasi. Imunisasi adalah usaha memberikan kekebalan kepada bayi dan anak dengan memasukkan vaksin ke dalam tubuh agar tubuh membuat zat antibodi untuk mencegah terhadap penyakit tertentu. Yang kedua, tujuan imunisasi. Tujuan program imunisasi adalah menurunnya angka kesakitan, kecacatan, dan kematian bayi akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD31. Jenis-jenis penyakit PD31 yang masuk ke dalam program imunisasi adalah tuberkulosis, difteri, pertusis, polio, campak, tetanus, dan hepatitis B. Lanjut, 3. Jenis-jenis imunisasi. Menurut Prof. Ferawati, imunisasi dibagi menjadi 2, yaitu imunisasi aktif dan imunisasi pasif. Imunisasi aktif yaitu pemberian suatu bibit penyakit yang telah dilemahkan agar nantinya sistem imun tubuh berespon spesifik dan memberikan suatu ingatan terhadap antigen ini, sehingga ketika terpapar lagi tubuh dapat mengenali dan meresponnya. Sedangkan imunisasi pasif, suatu proses meningkatkan kekebalan tubuh dengan cara pemberian zat imunoglobulin, yaitu zat yang dihasilkan melalui suatu proses infeksi yang dapat berasal dari plasma manusia, atau kekebalan yang didapat dari ibu melalui plasenta, atau binatang bisa ular, yang digunakan untuk mengatasi mikroba yang sudah masuk ke dalam tubuh yang terinfeksi. Dengan kata lain, tubuh tidak membuat zat antibodi secara aktif, tetapi kekebalan tersebut diperoleh dari luar. 4. Imunisasi yang diharuskan dan dianjurkan di Indonesia. Menurut Depkes 2013, berdasarkan sifat penyelenggaranya, imunisasi dikelompokkan menjadi 2, imunisasi wajib dan imunisasi pilihan. Imunisasi wajib sendiri terdapat imunisasi rutin, seperti imunisasi dasar. Diberikan pada bayi sebelum berusia 1 tahun, terdiri atas BCG, DPT-HB atau DPT-HB-HIB, hepatitis B pada bayi baru lahir seperti polio dan campak. Kemudian imunisasi lanjutan. Yang pertama, anak usia bawah 3 tahun atau batita berupa DPT, HB, dan campak. Yang kedua, anak usia sekolah dasar berupa DT, campak, dan TD. Yang ketiga, wanita usia subur berupa TT. Kemudian, imunisasi tambahan. Imunisasi yang diberikan pada kelompok umur tertentu yang paling berisiko terkena penyakit sesuai kajian epidemiologis pada periode waktu tertentu. Yang ketiga, imunisasi khusus. Kegiatan imunisasi yang dilaksanakan untuk melindungi masyarakat terhadap penyakit tertentu pada situasi
misalnya persiapan keberangkatan calon jenazah haji, persiapan perjalanan menuju negara endemis penyakit tertentu, dan kondisi kejadian luar biasa. Berikutnya, imunisasi pilihan. Imunisasi yang dapat diberikan kepada seseorang sesuai dengan kelebihannya dalam rangka melindungi yang bersangkutan dari penyakit menular tertentu. Jenis imunisasi pilihan dapat berupa imunisasi HIV, pneumococcus, rotavirus, influenza, varicella, measles, rubella, demam tifoid, hepatitis A, human papillomavirus atau HPV, dan Japanese encephalitis. Lanjut, 5. Tata cara pemberian imunisasi. Yang pertama, memberitahukan secara rinci tentang risiko vaksinasi dan risiko apabila tidak divaksinasi. Yang kedua, periksa kembali persiapan untuk melakukan pelayanan bila terjadi reaksi ikutan yang tidak diharapkan. Yang ketiga, baca tentang teliti informasi tentang produk vaksin yang akan diberikan. Jangan lupa mengenai persetujuan yang telah diberikan. Yang keempat, melakukan tanya jawab dengan orang tua atau pengasuh sebelum melakukan imunisasi. Yang kelima, tinjau kembali apakah ada kontraindikasi terhadap vaksin yang akan diberikan. Yang keenam, periksa identitas penerima vaksin dan berikan antipiretik bila diperlukan. 7. Periksa jenis vaksin dan yakin bahwa vaksin tersebut telah disimpan dengan baik. 8. Periksa vaksin yang akan diberikan apakah tampak tanda-tanda perubahan, periksa tanggal kadaluarsa, dan catat hal-hal istimewa, misalnya perubahan warna menunjukkan adanya kerusakan. 9. Yakin bahwa vaksin yang akan diberikan sesuai jadwal dan ditawarkan pula vaksin lain untuk imunisasi tertinggal bila diperlukan. 10. Berikan vaksin dengan teknik yang benar, yaitu mengenai pemilihan jarum suntik, sudut arah jarum suntik, lokasi suntikan, dan posisi penerima vaksin. Lanjut, setelah pemberian vaksin, yang pertama, berilah petunjuk kepada orang tua atau pengasuh apa yang harus dikerjakan dalam kejadian reaksi yang biasa atau reaksi ikutan yang lebih berat. 2. Catat imunisasi dalam rekam medis pribadi dan dalam catatan klinis. 3. Periksa status imunisasi anggota keluarga lainnya, dan tawarkan vaksinasi untuk mengejar ketinggalan bila diperlukan. 4. Dalam situasi yang dilaksanakan untuk kelompok besar, pengaturan secara rinci bervariasi, namun rekomendasi tetap seperti di atas dan berpegang pada prinsip-prinsip higienis, surat persetujuan yang valid, dan pemeriksaan atau penilaian sebelum imunisasi harus dikerjakan menurut Depkes 2000. Lanjut, 6. Reaksi KIPI. Kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI adalah suatu kejadian sakit yang terjadi setelah penerima imunisasi yang diduga disebabkan oleh imunisasi. Untuk mengetahui hubungan antara pemberian imunisasi dengan KIPI, diperlukan pelaporan dan pencatatan semua reaksi yang tidak diinginkan yang timbul setelah pemberian imunisasi. Hadi Negoro 2000. Menurut klasifikasi lapangan WHO, Western Pacific 1999, ada 5 penyebab reaksi KIPI, yaitu 1. Kesalahan program atau teknik pelaksanaan. 2. Kesalahan pada berbagai tindakan prosedur imunisasi. 3. Induksi vaksin atau reaksi vaksin. 4. Faktor kebetulan, koinsiden. 5. Penyebab tidak diketahui. Lanjut 7. Jadwal imunisasi jenis vaksin, umur pemberian vaksin, bulan dan tahun. Jenis vaksin ada terbagi lagi BCG, hepatitis B, polio, DPT, campak, HIV, pneumococcus, influenza, varicella, MMR, tifoid, hepatitis A, HPV. Lanjut 8. Pemantauan imunisasi. Tujuan pemantauan untuk mengetahui 1. Sampai di mana keberhasilan program imunisasi. 2. Mengetahui permasalahan yang ada.
3. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk memperbaiki program. 4. Bantuan yang diharapkan oleh petugas tingkat bawah. Hal-hal yang perlu dilakukan pemantauan atau dimonitor adalah sebagai berikut. 1. Coverage dan dropout, cakupan dan dropout imunisasi. 2. Pengelolaan vaksin dan cold chain. 3. Pengamatan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Sarwono 1998. Lanjut, dilihat dari waktu maka pemantauan dapat dilakukan dalam 1. Pemantauan ringan. A. Apakah pelaksanaan memantau sesuai dengan jadwal? B. Apakah vaksin cukup? C. Pengecekan lemari-es setiap hari dan dicatat temperaturnya. D. Melihat apakah suhu lemari-es normal. E. Hasil imunisasi dibandingkan dengan sasaran yang telah ditentukan. F. Peralatan yang cukup untuk penyuntikan yang aman dan steril. G. Adakah di antara 6 penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi dijumpai dalam seminggu? Sarwono 1998. 2. Pemantauan bulanan. A. Jumlah bayi yang seharusnya diimunisasi setiap bulan. B. Target 1 bulan. C. Presentasi bayi yang mendapat imunisasi setiap bulan minimal DPT 1 kali 100% bayi yang telah diimunisasi. D. Dihitung presentasi bayi yang telah mendapat imunisasi lengkap. BCG 1 kali, DPT 3 kali, campak 1 kali. E. Keadaan stok vaksin bulan lalu apa sesuai dengan kebutuhan? F. Adakah anak di wilayah kerja yang menderita penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi? Noto Atmojo 2011. Pelayanan kontrasepsi dan KB di masyarakat. 1. Pengertian keluarga berencana atau KB. Menurut WHO Express Commit 1970, KB adalah tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk mendapatkan objektif tertentu, menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang memang diinginkan, mengatur interval di antara kehamilan, mengontrol waktu saat kehamilan dalam hubungan dengan umur suami istri, dan menentukan jumlah anak dalam keluarga. 2. Tujuan KB. Tujuan program KB adalah memperbaiki kesehatan dan kesejahteraan ibu, anak, keluarga, dan bangsa, mengurangi angka kelahiran untuk menaikkan taraf hidup rakyat dan bangsa, memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan KB yang berkualitas, termasuk upaya-upaya menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anak, serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi. Lanjut, 3. Manfaat KB. Manfaat KB bagi ibu. 1. Perbaikan kesehatan. 2. Peningkatan kesehatan. 3. Waktu yang cukup untuk mengasuh anak. 4. Waktu yang cukup untuk istirahat. 5. Menikmati waktu luang. 6. Dapat melakukan kegiatan lain. Manfaat KB bagi anak. 1. Dapat tumbuh dengan wajar dan sehat. 2. Memperoleh perhatian, pemeliharaan, dan makanan yang cukup. 3. Perencanaan kesempatan pendidikan lebih baik. Manfaat untuk keluarga. 1. Meningkatkan kesejahteraan keluarga. 2. Harmonisasi keluarga lebih terjaga. Lanjut, 4. Kontrasepsi alamiah. A. Kalender pantan berkala. 2. Coitus interruptus, senggama terputus. C. Lender service. D. Suhu basal. 5. Kontrasepsi tidak efektif. A. Kondom. B. Krim jelly. C. Tisu KB. D. Spermisida. E. Patch. 6. Kontrasepsi efektif. A. Pil KB. B. Suntik KB. C. Implan. D. IUD. 7. Kontrasepsi permanen. A. Tubektomi. B. Vaksektomi. Lanjut, pelayanan lansia yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. 1. Definisi pelayanan. Pelayanan adalah perihal atau cara melayani menurut Depdikbud 1993. 2. Definisi lansia. Berdasarkan definisi secara umum, seseorang dikatakan lanjut usia atau lansia
apabila usianya 65 tahun ke atas. Lansia bukan suatu penyakit, namun merupakan tahap lanjut dari suatu proses kehidupan yang ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan stres lingkungan. Lansia adalah keadaan yang ditandai oleh kegagalan seseorang untuk mempertahankan keseimbangan terhadap kondisi stres fisiologis. Kegagalan ini berkaitan dengan penurunan daya kemampuan untuk hidup serta peningkatan kepekaan secara individual, menurut Effendi 2009. 3. Definisi kesehatan reproduksi lansia. Kesehatan reproduksi lansia atau lanjut usia meliputi kesehatan fisik dan mental setiap individu sepanjang siklus kehidupannya, sehingga memelihara kesehatan pasca reproduksi, atau sering juga disebut dengan kesehatan lansia. Juga perlu mendapat perhatian kita bersama. Masa pasca reproduksi ditandai dengan terjadinya penurunan berbagai fungsi alat atau organ tubuh. 4. Prinsip pelayanan kesehatan lansia. A. Holistik. Seorang penderita lansia harus dipandangi sebagai manusia seutuhnya. B. Vertikal. Pemberian pelayanan harus dimulai di masyarakat sampai ke pelayanan rujukan tertinggi. C. Horizontal. Pelayanan kesehatan harus merupakan bagian dari pelayanan kesejahteraan lansia secara seutuhnya. Lintas sektoral dengan dinas atau lembaga terkait dengan kesejahteraan. D. Harus mencakup aspek preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. 5. Permasalahan kesehatan pasca reproduksi. A. Klimakterium. B. Andropause. C. Menopause. 6. Reproduksi merupakan pada saluran genitalia. 6. Perubahan-perubahan pada saluran genitalia. 1. Vulva yang terdiri dari labia mayora, labia minora, klitoris, dan vestibula vagina mengalami antropi dan labia. Cenderung bersatu dengan kulit di sekitarnya. 2. Kehilangan rambut dan lemak subkutan menciptakan penampilan kulit yang tipis dan kendur. 3. Vagina mengalami berbagai perubahan secara langsung berhubungan dengan pengurangan estrogen. 4. Epitel vagina menjadi tipis dan kehilangan vaskularisasi dan elastisitas sehingga tampak pucat dan kering. 5. Sekresi vagina yang kurang mengakibatkan penurunan kolaborasi. 6. Serviks mengecil mengalami retraksi sering menjadi satu dengan dinding vagina. 7. Uterus yang mengalami penurunan ukuran dan menjadi lebih kecil selama tahun-tahun reproduktif. 8. Ovarium mengalami atrofi dan menjadi tidak teraba pada saat pemeriksaan. 9. Akhirnya jaringan ikat dan otot yang menyongkong vagina dan dasar panggul juga mengalami atrofi yang dapat mengarah pada dukungan yang tidak adekuat pada organ-organ pelvis. 7. Perubahan-perubahan pada payudara. Perubahan terkait usia menopause menyebabkan jaringan payudara yang selama masa produktif terdiri jaringan ikat, fibrosa, dan jaringan kelenjar mamae mengalami atrofi dan diganti oleh lemak. 8. Patofisiologi dan manifestasi klinik dari gangguan yang sering terjadi. A. Pruritus vulva. B. Distrofi vulva. C. Karsinoma vulva. D. Vaginitis atropik. E. Infeksi vagina. F. Gangguan pada dasar panggul. G. Penyakit serviks, uterus, ovarium, dan payudara. 9. Penelaksanaan permasalahan kesehatan pasca reproduksi. A. Penelaksanaan klimakterium dan menopause.
1. Terapi non-hormonal, yaitu dengan olahraga, berhenti merokok, vitamin tambahan, kedelai. 2. Terapi hormonal, yaitu dengan gejala-gejala menopause bisa dibantu dengan menggunakan terapi penyulihan atau penggantian hormon atau HRT atau hormon replacement terapi yang dilakukan dengan memasukkan hormon-hormon seksual di dalam tablet atau beberapa bentuk lainnya. B. Penata-laksanaan andropause. 1. Terapi hormon testosteron. 2. Mengendalikan andropause, yaitu dengan cara makan makanan yang teratur, yang tepat, tidur yang cukup, minum vitamin dan suplemen tambahan, menjaga kebugaran fisik, pemeriksaan kesehatan secara teratur, mengurangi stres dan kekhawatiran. Pelayanan kesehatan lansia di masyarakat, yaitu 1. Memberikan penjelasan tentang perubahan-perubahan yang terjadi. 2. Memberikan nasihat tentang nutrisi dan diet untuk kesehatan sendiri. 3. Menganjurkan pengkonsumsian makanan vegetarian sehingga tidak mengganggu fungsi alat pencernaannya. Orang tua memerlukan banyak serat dan makanannya. 4. Menghindari perubahan kejiwaan dengan keharmonisan keluarga dan saling pengertian kemungkinan pemberian terapi hormonal dengan lebih dahulu berkonsultasi dengan dokter ahli. 5. Melakukan pemeriksaan deteksi dini penyakit seperti pap smear sadari. 10. Bentuk pelayanan kesehatan lansia di masyarakat, yaitu pelayanan kesehatan lansia di masyarakat atau community based geriatry service atau yaitu dapat berupa A. Puskesmas santun lansia, B. Pembinaan kelompok lansia, C. Posyandu lansia. Baik, mungkin hanya itu yang bisa kami katakan. Kami berharap presentasi atau pemaparan materi kelompok 3 dapat bermanfaat bagi audiens. Jika kami ada kekurangan dan kesalahan, kami minta maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.